Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Bashir Asad. Yang pertama, saya akan menyampaikan biografi, dan yang kedua, pokok pemikiran Bashir Asad. Pertama, biografi. Nama asli As-Sahid Muhammad Bashir Asad. Lahir 1935, Kadimiah di Baghdad. Karya-karya beliau yang terkenal, yang pertama, Filsafatuna tentang filsafat kita. Yang kedua, Ikhtisaduna yaitu ekonomi kita. Yang kedua, pokok pemikiran. Di sini pokok pemikiran yang pertama tentang definisi ekonomi Islam, dan yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Menurut beliau, ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin dan bukan ilmu pengetahuan. Karena ekonomi Islam membahas semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan sosial. Yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsep kepemilikan multijenis, dan yang kedua, larangan riba. Konsep kepemilikan multijenis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepemilikan swasta atau privat, dan yang kedua, kepemilikan bersama. Kepemilikan swasta atau privat hanya terbatas pada hak memakai serta hak melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Sedangkan hak mutlak hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepemilikan publik, dan yang kedua, kepemilikan negara. Kepemilikan publik harus digunakan untuk seluruh anggota masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, infrastruktur jalan, dan lain-lain. Sedangkan kepemilikan negara digunakan tidak hanya bagi kepentingan bersama, melainkan digunakan untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat. Yang terakhir, larangan riba. Riba, menurut Bashir Asad, harus dijauhkan dari interaksi ekonomi masyarakat karena riba dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Sedangkan zakat merupakan instrumen yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang masalah ekonomi. Menurut Zat, masalah ekonomi lahir bukan karena kelangkaan sumber-sumber material atau terbatasnya kekayaan alam, melainkan disebabkan oleh dua faktor yang mendasar, yaitu yang pertama karena pelaku manusia yang melakukan kezaliman, dan yang kedua yaitu karena mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam kezaliman yaitu banyak ditemukannya dalam realitas empiris manusia dalam aktivitas distribusi kekayaan cenderung melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadinya semata. Sedangkan yang dimaksud ingkar yaitu manusia cenderung menafsirkan nikmat Allah dengan semena-mena, mengeksploitasi sumber-sumber alam. Dari kedua tersebut dapat disimpulkan yang menjadi akar permasalahan ekonomi bukan akibat terbatasnya alam atau ketidakmampuan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan manusia. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia terhadap Allah. Yang selanjutnya yaitu teori produksi. Dalam aktivitas produksi, Zat mengklasifikasikan dua aspek yang mendasari terjadinya aktivitas produksi, yaitu yang pertama aspek objektif atau aspek ilmiah yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomi yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Selanjutnya yaitu yang kedua, aspek subjektif, yaitu aspek terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak
dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsep keadilan yang dianut. Selanjutnya yaitu dalam mewujudkan pertumbuhan produksi, SAT menawarkan dua strategi, yaitu yang pertama, strategi doktrin atau intelektual. Strategi yang bertolak pada asumsi bahwa manusia termotivasi untuk bekerja keras. Hal tersebut dipandang sebagai ibadah jika dilandaskan pemahaman dan niat seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu strategi legislatif atau hukum. Hal tersebut mengenai tanah yang menganggur dapat disita oleh negara. Dan yang kedua, larangan terhadap hima. Yang ketiga yaitu larangan kegiatan transaksi yang tidak produktif. Yang keempat, pelarangan riba, ihtikar, pemusatan strategi kekayaan, dan melakukan tindakan yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu melakukan regulasi pasar dan mengontrol situasi pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan. Yang pertama, distribusi sumber-sumber produk terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, mesin, dan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi beragam barang. Yang kedua, distribusi kekayaan produktif, yaitu hasil dari proses pengolahan atau hasil dari aktivitas produksi yang dihasilkan manusia melalui kerja. Pemikiran ekonomi yang terakhir Bakir Asyadar yaitu tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Menurut beliau, tanggung jawab atau fungsi pemerintah ada dua, yaitu jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada dua jaminan. Yang pertama, negara harus memberikan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi setiap individu agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jika individu tidak mampu melakukan jaminan sosial yang pertama, maka negara wajib memberikan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua yaitu mewujudkan keseimbangan sosial. Konsep keseimbangan sosial didasarkan pada dua asumsi dasar. Yang pertama, fakta kosmik, yaitu bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu fakta doktrinal, yaitu hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah instrumen terwujudnya suatu kepemilikan pribadi yang menimbulkan konsekuensi. Maka konsep keseimbangan sosial dalam Islam menurut Bakir Asyadar adalah konsep keseimbangan yang didasarkan pada dua asumsi dasar tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.